Saudara-saudara sekalian, sobat-sobat kami dimanapun Anda berada, di zaman media sosial ini, banyak teman-teman, terutama kalangan generasi muda yang membawa handphone, selalu membuat kabar lewat handphonenya, disertai dengan foto-foto. Namun kabar mereka sering tidak lengkap, sehingga mereka yang membaca itu sering bertanya di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, sebab teman-teman yang mendokumentasikan peristiwa itu sering tidak mengabarkan atau memberikan keterangan dengan lengkap. Oleh karena itu, baiknya pada kesempatan ini saya ingin memberikan tips atau memberikan bagaimana cara seorang sumber berita atau wartawan memberikan informasi kepada publik supaya lebih lengkap. Dasarnya dalam membuat berita itu, saudara-saudara sekalian, apa yang disebut dengan rumus 5W1H. Jadi kalau Anda ingin mengabarkan sebuah peristiwa di lingkungan Anda, baik di desa, di kampung, atau di mana saja, jika ada peristiwa piodalan misalnya, ada peristiwa orang ngaben, ada peristiwa kecelakaan, kemudian ada peristiwa paruman desa dan lain sebagainya. Semuanya bisa dikabarkan kepada halayak, kepada orang ramai lewat media sosial dengan alat handphone. Jadi dengan alat handphone itu Anda bisa kabarkan kepada siapapun. Kalau Anda ingin memberitahu kepada sahabat-sahabat saudara yang ada di luar desa tersebut. Supaya lebih lengkap beritanya, maka tolong penuhi apa yang disebut di dunia jurnalis itu adalah 5W1H. Jadi kabar Anda itu tolong ditulis apa yang terjadi, itu yang kita sebut dengan word, apa, kemudian siapa yang terlibat dalam peristiwa yang saudara kabarkan, siapa-siapa yang terlibat dalam peristiwa itu yang namanya who. Jadi W kedua, pertama what, kedua W kedua adalah who, kemudian di mana kejadian itu berlangsung. Misalnya di Balai Banjar A, Balai Banjar B, atau di lingkungan apa, di desa adat apa, dan sebagainya. Di mana itu disebut W ketiga, yaitu where, di mana. Itu harus dibuat. Jadi apa, siapa, kemudian di mana, dan W keempat adalah when. When itu artinya kapan kejadian itu dilakukan atau kapan kejadian itu berlangsung. Jadi bisa disebut minggu lalu tanggal sekian, kemudian hari Senin tanggal sekian, dan lain sebagainya. Kemudian W yang terakhir dari 5W ini adalah why. Why itu artinya mengapa. Mengapa peristiwa itu sampai terjadi. Misalnya ada rapat paruman desa adat. Mengapa dilakukan paruman? Mungkin ada hal yang perlu dibicarakan. Ini 5W. 5W kemudian ditambah 1H. 1H itu adalah how. How. Jadi bagaimana kejadian itu berlangsung. Dalam menjawab bagaimana ini, maka saudara bisa menuliskan kondisi kejadian itu dalam sebuah publikasi publik itu.
Jadi kalau saudara ingin membuat publikasi publik biar lengkap memenuhi syarat jurnalistik, artinya syarat supaya orang tidak bertanya-tanya lagi, maka perlu dijelaskan siapa yang terlibat dalam kejadian itu, apa yang dilakukan, kemudian di mana peristiwa itu, dan kapan peristiwa itu terjadi, bagaimana peristiwa itu terjadi, dan mengapa ada peristiwa tersebut. Jadi ini dasar publikasi atau dasar pembuatan publikasi yang paling elementer, yang kami sebut paling mendasar, paling sederhana. Baik saudara-saudara sekalian, saya lanjutkan mengenai cara memberikan informasi atau publikasi yang lengkap kepada publik dari masyarakat yang sekarang sering kadang-kadang disebut wartawan media sosial dari daerah saudara masing-masing. Maka sekali lagi saya ingin katakan bahwa publikasi atau informasi saudara-saudara tersebut harus memenuhi syarat 5W1H. Jadi ada what, who, where, when, why, dan how. 5W1H. Dengan demikian maka apa yang saudara informasikan dari tempat masing-masing, baik itu menyangkut pemberitaan desa adat, pemberitaan umum, pemberitaan kriminal, atau pemberitaan yang human interest, atau ada orang yang sukses di desa saudara, bisa saudara publikasikan kepada halayak melalui AP atau N pun Anda masing-masing. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang sekarang sering kadang-kadang kita disebut sebagai wartawan dalam tanda petik. Wartawan dalam tanda petik yaitu wartawan media sosial atau media online. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.